Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Mohon perhatian akan adanya pengumuman gereja. 1. Jalan Salib, 7 April 2023, pukul 8 WIB. 2. Jumat Agung, 7 April 2023, pukul 15 WIB. 3. Sabtu Suci, Vigili Paskah, 8 April 2023, pukul 18 WIB. Hari Raya Paskah, 9 April 2023, pukul 7 WIB. 5. Perayaan Paskah Pia, 9 April 2023, pukul 8.30 WIB. Marilah bersama-sama kita doakan doa kepada Bunda Maria Stella Maris dan doa penyerahan diri kepada keluarga kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Di bawah perlindungan-Mu kami bernaung, ya Bunda Maria Stella Maris. Janganlah mengabaikan permohonan kami saat kami membutuhkannya. Tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, ya Perawan Maria Stella Maris yang terberkati. O Bunda Maria Stella Maris yang dikandung tanpa dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Doa penyerahan diri kepada keluarga kudus. Buku doa keluarga kudus nomor 1. O Yesus, penebus kami yang terkasih, yang diutus untuk menyinari dunia dengan ajaran dan teladan-Mu. Engkau berkenan melewatkan sebagian besar waktu-Mu untuk hidup dalam rumah sederhana di Nazaret, tunduk pada Maria dan Yusuf, seraya menguduskan keluarga itu yang harus menjadi teladan segenap keluarga Kristiani. Bermurah hatilah kiranya menerima keluarga kami yang kini menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Lindungilah, jagailah, dan tanamkanlah di dalam takwa-Mu, damai dan cinta kasih-Mu, agar keluarga kami makin menyerupai keluarga-Mu yang menjadi teladan suci, agar seluruh anggota tanpa terkecuali memperoleh keselamatan abadi. O Maria, Bunda Yesus yang terkasih dan Bunda kami,
Demi belas kasih dan kemurahan hati-Mu, sampaikanlah penyerahan keluarga kami kepada Yesus dan mohonkanlah kebaikan dan berkat-Nya bagi kami. O Yusuf, penjaga Yesus dan Maria, bantulah kami dengan doa-Mu dalam segala keperluan rohani jasmani, agar bersama Engkau dan Maria, kami dapat memuji dan meluhurkan Yesus penebus selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan perilakunya seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan perilakunya seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan
dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat petang. Hari ini dengan penuh syukur kita berkumpul untuk memulai Tri Hari Suci kita dengan perayaan Kamis Putih ini. Perkenalkan, saya Romo Stefanus Ruswan Budi MSF. 15 tahun lalu saya menjalani masa diakonat di sini selama 1 bulan. Saya diakon cuma 1 bulan, zaman Romo Edi. Waktu itu Mas Heri masih kurus. Ini bukan body shaming, ini cuma untuk mengingatkan. Mengingatkan bahwa Mas Heri pernah kurus. Di sebelah saya ada Frater Cornelis Maruli, SCY. Ya, akan membantu selama Tri Hari Suci sampai dengan Minggu Paskah nanti. Hari ini kita bersyukur karena di perayaan Kamis Putih, yang pertama kita diajak untuk menjadi pelayan yang penuh kasih. Kita diajak untuk menjadi ibu rumah tangga yang penuh kasih, bapak rumah tangga yang penuh kasih, guru yang penuh kasih, pengusaha yang penuh kasih, polisi yang penuh kasih, perawat yang penuh kasih, pokoknya semuanya penuh kasih. Dan kasih itu kita timba, kita terima, kita ambil, kita ngangsu, sampai penuh itu dari Ekaristi. Karena hari ini kita juga mengenangkan pertama kali Ekaristi ditetapkan. Mengenangkan perjamuan malam terakhir. Maka mari kita dengan penuh syukur menyiapkan hati, menyiapkan budi, menyiapkan batin kita agar kita dilayakkan dan dipantaskan untuk mendengarkan sabdanya, untuk merayakan karya keselamatannya dalam Ekaristi ini. Kita mohon ampun, kita akui bahwa kita orang berdosa, kita orang yang penuh keterbatasan dan ingin menghadap Tuhan dengan kerahiman darinya. Saya mengaku saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berterang padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, petang hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus. Perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai kurban baru sepanjang masa. Pada malam Ia menyerahkan dirinya. Kami mohon semoga kami Kau perkenankan menambah cinta kasih dan hidup melimpah dari misteri agung ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah
dan belengguku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan
dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tetapi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi, kalau tadi selamat petang, sekarang selamat malam. Sekali lagi, selamat malam. Semangat. Saya nggak tahu udah pada makan belum? Belum ya? Sama. Ya, karena jamnya nanggung jam 6 ya. Mau makan jam 5 masih kenyang. Ya, semoga nanti jam 8 udah bisa makan malam ya. Kalau enggak tugas tuguran. Ngomong-ngomong makan, siang tadi Pak Prodiakon yang kacamata, iya jenengan. Makan apa siang tadi? Hah? Makan apa? Makan telur. Ya. Nyonyanya mana ini? Istrinya mana? Benar makan telur. Makannya di rumah atau jajan? Oh, di kantor. Bawa bekal. Lu kok malah lihat bawa bekal? Ha. Makan di rumah toh. Oh iya. Lalu itu tadi siang. Tadi pagi Bu Yuli sarapan apa? Sarapan bubur ya. Bubur ayam, bubur kacang hijau, bubur ayam. Ya. Ada yang telur tadi siang, ada yang bubur ayam. Lalu Mbak Lektor ada 2, saya tanya salah satu. Kemarin tadi malam berarti ya. Makan apa? Jangan pura-pura nggak lihat saya.
Tadi malam makan apa yang Mbak Kacamata? Nasi goreng. Itu hidangan buka puasa ya. Sebelahnya kemarin siang makan apa? Ayam goreng. Tenane. Ayam goreng. Benar. Suaminya mana? Dicek. Ya wis, anggap bener ya. Pak Prodiakon yang sebelahnya, kemarin sarapannya apa? Pohong, bener. Malamnya, kemarin lusa makannya apa Bu, lawuhnya? Hah? Pemberkatan apa? Oh, makan berkat, sego besek. Sego besek. Ibu makan apa kemarin? Kemarin malam. Hah? Apa? Oh, sama ya, berkat ya. Di satu lingkungan ya. Minggu pagi sarapannya apa, Ibu? Nah, nasi. Iya, saya tahu nasi, lawuhnya. Orang Indonesia ya masih mangan apa? Tenane. Serius, minggu pagi lo ya. Suaminya mana? Apa? Oh, Santa Monica, oh ya. Sebelahnya malam minggu makannya apa? Sebelahnya jenengan ya? Iya Mbak E. Apa? Ini nggak ngarang lo ya, bener-bener dieling-eling. Ya, saya hebat ya masih pada ingat. Saya kemarin sore makan apa aja saya udah lupa. Iya toh. Yang saya ingat begitu sampai sini jam 2 pagi di hari Senin. Jadi saya makan bakso di alun-alun karena jam 2 pagi. Ada bakso di situ, lanjutkan ngopi di situ, itu yang saya ingat. Ngopi di depan karena masih tutup. Sahur ya, sahur. Terus paginya saya lupa makan apa ya. Kalau Romo Tirto itu makan roti kalau nggak salah. Ada Mas Heri juga di situ ya. Tapi saya makan apa saya lupa. Kalau Romo Tirto ditanya sarapan apa mesti sarapan roti. Kalau saya sarapannya ganti-ganti saya waktu itu. Apa ya? Kemarin saya sarapan masih nasi rames, masih ingat. Tapi makan siangnya apa ya? Saya lupa. Di Kudus saya makan siangnya. Oh, garang asem. Ini soal makanan ya, saya tanya. Mas, belakangnya Mbak Lektor yang paling ujung. Minggu lalu homilinya Romo apa? Rotu aput. Depan yang depan. Jenengan minggu yang lalu lagi nanti. Apa homili Romo minggu lalu? Lali. Belakangnya, minggu lalunya lagi apa? Jadi Paskah keempat. Minggu lalu kan Minggu Palma, Mas. Homilinya apa? Homilinya ya, bukan saya nanya minggu apa ya. Homili Romo apa? Hah? Apa? Romo Andri, saya nggak nanya yang homili siapa, homilinya apa. Lupa ya, lupa. Terus kalau lupa, buat apa ke gereja? Ya itulah Ekaristi, sama kayak makan. Saya juga lupa
kemarin siang itu makan apa, harus saya ingat-ingat. Oh, saya makan di Kudus Garangasem karena saya kangen Garangasem Gang 4 Kudus. Baru ingat gitu. Saya rencananya itu pengen makan horok-horok karena nggak pernah makan horok-horok selama 15 tahun. Yang ada horok-horok itu cuma di Jeporo. Itu ya. Kita seringkali lupa apa yang kita makan. Karena memang yang kita makan tidak semua yang kita suka dan tidak semua berkesan. Tetapi saya yakin dan percaya apa yang Anda makan malam minggu, apa yang Anda makan minggu Palma kemarin, apa yang Anda makan malam minggu Palma kemarin, itu sudah jadi energi. Apa yang saya makan hari Minggu malam dalam perjalanan dari Jakarta ke sini di rumah makan, saya lupa lawuhnya apa, yang saya ingat nasi rames juga. Saya lupa karena memang ya yang penting kelebon wetenge. Saya lupa, tapi saya yakin dan percaya itu sudah jadi energi, kekuatan buat saya sampai Jeporo ora semaput, bahkan masih bisa bakso di alun-alun dan minum kopi di depan. Tuh, sama, nggak apa-apa, jenengan juga lupa Minggu Palma kemarin homilinya apa, ya kan? Tapi ekaristinya tetap berdaya guna. Saya juga lupa homili apa Minggu Paskah keempat ya, harus buka catatan. Tapi saya yakin dan percaya ekaristi yang saya rayakan, walaupun saya lupa homilinya apa, lektornya itu siapa ya. Mungkin juga saya rodo mangkel waktu misa karena ada salahnya ya. Tapi saya yakin dan percaya ekaristi itu tetap berdaya guna menjadi kekuatan buat saya. Itulah ekaristi. Walaupun kadang-kadang jengkel ke ya, arep mangkat wae bojone kesuwen le macak ya bengesane kandel. Bu lek wis mangkat iki wis telat. Engko to Pak, iki esedone urung rampung. Suaminya jadi mangkel, mangkat ning gereja dengan hati mangkel. Tapi untunglah sampai gereja ada Tuhan kasihanilah kami. Rasa ngaku dosa nek bab kuwi ya toh. Enggak usah Romo saya mau mengaku dosa sebelum misa, tadi saya mangkel sama bojo saya. Enggak usah, itu bisa diampuni di Tuhan kasihanilah kami. Dan ekaristi berdaya guna. Kita enggak suka sama homilinya, enggak apa-apa. Rasa ngresulo, rasa kapok mangkat ning gereja, rasa kapok melu ekaristi. Karena ekaristi yang kita rayakan walaupun kurnya elek udu sing iki apik. Walaupun romonya jelei, walaupun tonggo ngarep mburi sombong, tapi tetap ekaristi berdaya guna. Sama, kita makan apa, kita lupa, tapi kita yakin sudah jadi vitamin, sudah jadi energi. Dan ekaristi itu yang menguatkan kita untuk setia sama bojo Anda. Walaupun bojo Anda soyo tuwa soyo jelei, tapi Anda tetap diberi rahmat setia dan mau mengasihi, mau mendampingi, itu karena ekaristi. Dan hari ini, malam ini kita mengenangkan perjamuan malam terakhir, di mana Yesus mengingatkan kepada kita untuk saling mengasihi, bersatu dalam kasih, saling memberi, saling meneguhkan,
saling menguatkan. Makan bersama itu salah satu wujud kesatuan. Makan bersama salah satu wujud persaudaraan. Makan bersama salah satu wujud berbagi. Ya. Jangan tonggone merem sembayang, PTE dijukuk, ya. Tempene dijukuk. Kan jarang ya, kalau itu urusan anak asrama ya, anak seminari waktu masih SMP. Tapi kalau Bapak Ibu ya udah enggak ya. Paling nanti kalau sudah rampung kok turah akeh nggawa plastik gitu. Biasa itu ibu-ibu itu. Ambangannya ke gua ya tuh. Ya. Tapi yang paling penting adalah dengan ekaristi kita menimba kekuatan untuk mengasihi. Itu yang membuat kita kuat walaupun menjadi minoritas di tempat kerja ya. Ditawani, kamu mau enggak naik pangkat? Kamu mau enggak dapat gaji tambahan? Tapi lepas salibmu. Wah, saya masih teguh berpegang pada Yesus Kristus. Siapa yang bikin itu kuat? Ekaristi. Saat ada tetangga yang jengkelke, nyilih wajan ra tau dibalekke. Urung dibalekke wis nyilih palu meneh bojone. Lanang wedok padha wae nyilihan ra tau mbalekke. Tapi tetap kalau lewat mesam-mesem, siapa yang menguatkan itu? Ekaristi. Karena kita menimba kasih dari ekaristi. Kita mengenangkan kasih Kristus dari ekaristi. Kita terinspirasi kasih Kristus dari ekaristi. Maka semoga lewat perayaan Kamis Putih ini, lewat pengenangan akan perjamuan malam pertama dan pesannya agar kalian saling mengasihi satu sama lain, kita semakin bisa menghayati ekaristi yang setiap saat kita terima minimal seminggu sekali dan banyak juga yang setiap hari mengikuti misa harian. Roh Kudus membantu kita dan mari kita mengulang lagi peristiwa 2000 tahun yang lalu saat Tuhan Yesus membasuh kaki para murid, mengekspresikan kasihnya, mengekspresikan pengorbanan dirinya, mengekspresikan pelayanannya. Kita masuk dalam upacara pembasuhan kaki.
Doa umat. Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Allah Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Nya kepada Sri Paus, para uskup, dan para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diserahi tanggung jawab, agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita, semoga para penderita mendapat perawatan dan pengobatan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami memberikan diri memanjatkan permohonan ini, karena dalam Putra-Mu telah Kau tunjukkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya, sebab kata-kata ini dimaksudkan sebagai doa Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Menghadap altar-Mu ya
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa penyelamat kami, setiap kali kami merayakan kurban Kristus, Engkau mengajarkan penebusan kami. Maka kami mohon, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu, Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai Juru Selamat dan Penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dan merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan berseru, kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus.
Apakah ada pengumuman? Pengumuman tidak ada ya? Baik. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas warisan-Mu yang sungguh menguatkan kami, warisan Ekaristi dan nilai-nilai di dalamnya yang membuat kami untuk mengikuti teladan-Mu yang penuh kasih. Semoga dengan mengamalkan sabda-Mu, dengan menghayati Ekaristi dalam hidup kami sehari-hari, kami kelak dapat bersatu dengan-Mu dalam surga-Mu yang abadi, karena Putra-Mu lah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.